ingin membedah buku yang berjudul Relasi Konseptual Nasionalisme, Bela Negara, dan Perbatasan dalam Sudut Pandang Kewarganegaraan. Kami kelompok 6 mendapatkan bab 6 juga, yaitu yang berjudul Relasi Antar Bela Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, sebelum memasuki ke bedah buku, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Saya Ariel Grazona sebagai moderator. Saya Tio Catherine Simamora sebagai ahli bedah buku. Saya Rachel Marcelinda Siagian sebagai kritikus. Saya Gladys sebagai mahasiswa. Oke. Jadi kita semua di sini kan sudah membaca yang di bagian bab 6, yaitu relasi antar bela negara dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, cuman kan berbeda itu kita mendalami bukunya. Terutama saya juga sebagai host atau moderator juga mungkin ada beberapa yang tidak saya mengerti. Alangkah baiknya Tio sebagai pembedah buku bisa menjelaskan lebih rinci tentang buku tersebut. Nanti saya akan catat sedikit dan saya tanyakan kepada Rahel sebagai kritikus dan Gladys sebagai seseorang mahasiswa. Tio bisa dilanjutkan. Oke, apakah suara saya kedengaran teman-teman? Kedengaran. Oke, saya akan bahas bab 6 yang berjudul relasi antara bela negara dan pendidikan kewarganegaraan. Jadi, pendidikan kewarganegaraan itu ada dua, dapat kita dapatkan di lingkungan pendidikan seperti SMA dan kampus. Itu biasa disebut dengan civic education. Dan kedua, ada itu pendidikan kewarganegaraan yang kita dapatkan di masyarakat. Namanya citizen education. Ini menurut Chogan tahun 1988. Nah, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu pasti untuk mewujudkan suatu negara yang maju. Tujuannya yaitu warga negara yang baik dan cerdas atau good and smart citizenship, cinta tanah air, patriotik, nasionalis, dan melaksanakan hak dan kewajiban dan tanggung jawab itu secara seimbang. Nah, jadi ini diterapkan oleh pemerintah kita melalui PKBN atau Pembelaan Kesadaran Bela Negara. Ini melalui mata kuliah atau kampus dan juga melalui organisasi kampus. Nilai bela negara dalam pendidikan kewarganegaraan itu tadi seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan juga rela berkorban seperti kita rela membayar pajak. Nah, menurut Branson tahun 1999, PKN itu terdiri dari 3 kompetensi kewarganegaraan yang perlu kita kembangkan. Satu, namanya civic knowledge, yaitu pengetahuan yang berkaitan tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, ini seperti sistem pemerintahan, adanya hukum dan demokrasi. Dan kedua, ada namanya civic disposition atau watak atau karakter kewarganegaraan. Adanya tanggung jawab, disiplin, toleransi. Dan ketiga, ada civic skill atau keterampilan kewarganegaraan, kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis, analitis, dan pasti tidak rasis gitu. Jadi kemudian dalam buku ini kita tahu ada dibahas menurut Sumanti tahun 2017, PKN itu secara psikopedagogis atau andragogis dan sosial kultural dirancang dan dilakukan dalam konteks pengembangan kecerdasan kenegaraan. Kayak civic knowledge tadi, civic skill dan civic disposition tadi akan melahirkan namanya civic intelligence yang secara sosial itu tergambar dalam civic knowledge tadi.
Nah, kalau arti dari kewarganegaraan yang bersifat pedagogis itu artinya bersifat mendidik dengan metode pembelajaran kita yang kita dapatkan di SMA ataupun kuliah. Kalau andragogis itu pendekatan pendidikan khusus orang dewasa, atau itu seperti kita mendapatkan pelajaran melalui pengalaman. Jadi inti dari buku itu adalah bela negara itu lahir dari rasa masyarakat yang cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan ideologi negara itu akan melahirkan civic skill atau masyarakat yang maju. Sekian. Menarik ya, benar-benar menarik. Jujur, waktu saya membacanya tadi memang tidak kepikiran karena yang memang membaca tidak memahami. Nah, waktu si Tio menjelaskan tentang buku tersebut yang berjudul Relasi Konseptual Nasionalisme Bela Negara dan Perbatasan dalam Sudut Pandang Kewarganegaraan dan berfokus pada bab 6 yaitu relasi antar bela negara dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, saya memiliki pertanyaan kepada mahasiswa yaitu Gladys. Mungkin si Gladys juga sudah membaca dan memahami juga. Jadi pertanyaan saya itu adalah apakah pendidikan benar-benar mampu membentuk sikap bela negara atau hanya sebatas memberikan pengetahuan teoritis kepada mahasiswa? Apakah Gladys mendengarnya? Baik, saya dengar. Oke, bisa dilanjutkan. Izinkan saya menjawab, pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya dirancang untuk membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan, namun praktiknya seringkali mempelajari lebih menekankan pada teori dibandingkan praktik. Oleh karena itu, aktivitasnya dalam membentuk sikap bela negara sangat bergantung pada metode pembelajaran yang digunakan seperti diskusi kritis, kegiatan sosial, dan pengalaman langsung di masyarakat. Sekian. Oh, menarik, menarik, menarik. Jadi Anda sebagai mahasiswa melihat bab 6 itu seperti itulah. Oke. Baik, untuk kritikus mungkin dia bisa sekaligus mengkritik, cuman dalam kritikan tersebut ada satu pertanyaan yang memang sangat sangat mengganjal di hati saya. Nah, jadi pertanyaan saya itu satu aja, nggak nggak sulit. Apakah generasi muda saat ini mengalami penurunan rasa nasionalisme ya dibandingkan generasi sebelumnya? Karena bisa kita lihat di zaman sekarang, generasi muda itu seperti termakan oleh budaya-budaya luar. Jadi budaya dia sendiri dia itu hampir tidak tahu, atau bisa dibilang di zaman sekarang kritis identitas. Nah, si Rahel sebagai kritikus bisa menjawab pertanyaan saya sekaligus mengkritik apa yang ada di dalam bab 6 tersebut. Rahel bisa dilanjutkan? Baik, izinkan saya menjawab. Sebagian orang berpendapat bahwa globalisasi dan perkembangan teknologi membuat generasi muda lebih terbuka terhadap budaya luar, sehingga nasionalisme menurun. Namun di sisi lain, generasi muda juga memiliki cara baru dalam mengekspresikan nasionalisme, misalnya melalui kampanye sosial, inovasi teknologi, atau gerakan sosial yang bertujuan memajukan bangsa. Mungkin itu saja dari saya. Oh, memajukan bangsa. Oke, menarik, menarik. Mungkin bisa dioper pertanyaannya. Oke, bisa. Jadi mungkin untuk Tio karena dia yang sudah mengenal dekat buku-buku ini atau paham
lebih paham dari kita, kita lanjut ke Rahel, yaitu sebagai kritikus. Anda bisa mengkritik buku ini, apakah ada kekurangan, apakah data di dalamnya berlebihan, atau tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Bisa dilanjutkan? Baik, jadi menurut saya dari sudut pandang kritikus, bab 6 ini menjelaskan bahwa bela negara tidak hanya berkaitan dengan militer, tetapi juga bisa dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan. Melalui mata kuliah, melalui buku ini, kita bisa diajarkan nilai-nilai seperti cinta tanah air, tanggung jawab sebagai warga negara, dan pentingnya menjaga persatuan. Namun menurut saya agar lebih efektif, pembelajaran tidak hanya teori saja, tetapi juga perlu kegiatan nyata agar mahasiswa bisa benar-benar memahami dan menerapkan nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja dari saya. Oh, Anda sebagai kritikus melihat buku ini dengan pandangan Anda seperti itu. Oke, ke sesi terakhir, yaitu memang apa yang benar-benar ada dalam buku tersebut, atau bisa kita bilang apakah sesuai fakta dengan zaman sekarang, bela negara atau apalah gitu. Jadi Tio akan menjelaskan memang fakta di dalam buku ini. Tio bisa dijelaskan? Oke, saya coba jawab ya. Jadi menurut saya itu buku ini memang sangat bagus dan juga sangat penting untuk kita pelajari, terlebih kita ini sebagai mahasiswa. Dan sebenarnya bela negara itu bukan sekedar kita itu ikut jadi tentara, kita ikut perang, tapi kalau kita juga ikut bayar pajak itu sudah termasuk kita ikut dalam bela negara tersebut. Namun dalam implementasi dalam kehidupan sehari-hari memang kesadaran dari masyarakat sekarang untuk bela negara dan pendidikan kewarganegaraan itu kebanyakan hanya teori saja, apalagi karena banyaknya mungkin permasalahan dengan pemerintah membuat masyarakat kita itu menjadi apa ya, kayak hopeless gitu karena adanya pemerintahan yang korup kan membuat masyarakat itu seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan pemerintahan kita saat ini. Tapi harapan saya melalui buku ini kita dapat membangkitkan kembali rasa bela negara dan membangkitkan kembali minat kita dalam pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih. Oh, baik, baik, baik. Menarik, 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 menarik. Tidak hanya ikut militer, polisi untuk bela negara bisa dalam bayar pajak. Cuman kan karena seperti disebutkan tadi, warga negara itu hampir tidak percaya kepada pemerintah karena bisa kita lihat sistem di zaman sekarang memang bertolak belakang dengan apa yang terjadi. Baik. Jadi mungkin ini saja podcast dari kelompok 6 dari bedah buku ini. Jadi sekian dan terima kasih.